Boleh nggak sih tiap aku review rumah tuh langsung dapet yang cantik kayak gini aja? Ya semua yang aku review cantik ya, enak aja rumahnya bagus-bagus. Karena aku orangnya agak picky ya, milih-milih mana yang bagus harganya, mana yang bagus rumahnya, lokasinya. Nah kalau ini cocok untuk kamu sebenarnya yang nggak mau repot tentang furnish ya, tapi pengen deket ke tengah kota lokasinya, deket ke UNER, deket ke Galaxy Mall, mau ke TP juga deket. Nah ini aku rekomendasiin, rumahnya udah full furnish, cakep, interiornya dapat seperti ini. Jadi kalau kamu tipe yang kayak aduh aku nggak suka repot, pusing banget karena mikirin interior kayak gini kan, aduh bulak balik lagi, gambar nggak sesuai, terus pilih-pilih bahan. Nah ini kebetulan udah didesain bagus, warnanya estetik, cantik, nggak norak sama sekali. Kamu bisa lihat ini beberapa furniture-nya juga udah include kamu dapatkan. Nanti kita akan bahas lebih detail, tapi aku mau pamerin dulu fasad dan lingkungannya, kita lihat dari depan ya. Lingkungannya dalam perumahan rapih, ini area Babatan Pantai, Kenjeran, Surabaya yang posisinya deket ke Pakuwon City juga teman-teman. Nah ini row jalannya besar ya, 2,5 mobil, dan kebetulan posisi rumah yang ini tuh ada di agak mojok sini. Sebenarnya nggak pojok sih, dia tuh kayak ada portal tutup, jadi kalau misalnya kamu mau parkir 1-2 mobil kalau ada tamu juga bisa. Dan kebetulannya lagi di depan rumah ini nggak langsung menghadap pintu rumah tetangga, jadi itu temboknya, sehingga mau diparkirin di situ juga nggak masalah. Nah posisi rumah yang ini nanti tenang aja bakal dikasih pagar karena ini baru jadi ya, jadi belum dipasangin. Kalau untuk masukin mobil sendiri, carportnya muat untuk 2 mobil besar ya, sekelas Alphard kamu mau jejerin di sini juga masih bisa sebenarnya. Tinggal PR-nya nanti kamu kasih kanopi aja supaya nggak terlalu panas ya. Terus ini fasadnya modern, cantik, ada topi-topiannya manis, warnanya juga maskulin ya. Warna coklat-coklat tua, perpaduan warna hitam, putih, abu. Jadi kalau kita matchkan sama interior yang tadi kita lihat sepintas, warnanya sih nggak norak, masih seragam lah ya. Oke, kalau kamu butuh area servis ya untuk cuci jemur, untuk ada taman kering, mungkin bisa diletakkan di sebelah sini. Nah di sini tuh memang udah disiapkan untuk pompa airnya, jadi kamu tinggal pasang aja. Tuh, jadi cuci jemurnya boleh di sini, kamu tinggal tambahin misalnya kerangkeng lagi atau kasih sekat lagi sedikit, itu keran airnya udah disiapkan. Dan kalau misalnya kamu mau cuci di sini nggak bakal takut ada genangan air karena itu udah ada selokannya juga. Jadi aman ya, nggak bakal tergenang walaupun dia ada cekungannya sedikit seperti itu. Nah kalau di bagian sininya dia pakai ya teknik kamprot, tapi ini teknik kamprotnya dicat lagi warna abu ya, terus ada tali-tali airnya. Kalau teman-teman pengikut setia dari konten-konten aku selalu bilang kalau fasad pakai teknik kamprot atau batu alam itu lebih minim perawatan karena nggak harus dicat setiap tahun. Terus juga ini kan jadi anti air, anti panas. Kalau misalnya kita langsung cat doang biasanya tuh ngelotok. Ngelotok tuh apa kayak catnya putus-putus apa gitu loh, retak-retak, itu kurang cantik aja sih dan repot perawatannya. Nah kalau ini dia udah dapat smart door juga, jadi standar, bisa pakai ID card, bisa pakai finger, bisa pakai pinnya juga. Nah kalau ini aku pakai pin diam, rahasia, ini nggak boleh ada yang tahu. Nah tidak terkunci. Dah tuh, yuk kita masuk ke sini ya pelan-pelan ya. Nah kalau teman-teman pernah dengar di area Kota Lama Kenjeran tuh ada Anyong Market. Nah lokasinya ini deket-deket sama Anyong Market itu. Sini ayo masuk, gak apa-apa, ayo biar teman-teman bisa lihat lebih detail. Untuk pintunya ini dia tinggi sih, terus ini tebel. Nah aman deh, ini tebel, tinggi, proteksi rumah aman. Tinggal di sini nanti kamu mungkin harus kasih vitras atau gorden. Kalau aku sih bakal tambahin tralis sedikit ya, jadi nggak langsung seperti ini. Oke, nah pas masuk ini kamu memang langsung dikasihnya area living room seperti ini ya. Sofanya udah dapet. Kalau di sini masih ada space kosong, kamu mau letakin rak-rak sepatu nggak masalah, atau rak sepatunya di depan, di sini ya untuk koridor jalan aja. Ada frame-frame nanti di situ, cantik banget. Ini temboknya udah pakai wallpaper ya teman-teman ya. Wallpapernya full dari sini sampai sana juga. Terus kalau untuk sofanya ini ya dikasih yang minimalis 2 seater, kalau kamu mau upgrade lagi is okay, nggak masalah, kebutuhan orang beda-beda. AC-nya juga udah terpasang, masih baru di sebelah sini, udah dikasih karpetnya juga. Ini juga full ya interiornya, backdrop TV-nya. Terus di bawah ini dikasih laci-laci kalau misalnya mau letak-letakin barang ya, wifi atau apa segala macam, tinggal di sini kamu beli TV-nya aja sih. Dan ini full dari atas sampai bawah di custom seperti
Jadi kalau untuk kamu yang udah suka sama warnanya kayak gini, terus suka sama lokasinya, sama rumahnya, ini sangat menghemat waktu kamu, nggak perlu repot-repot lagi ngisi furnisnya di bagian bawah ini ya. Ini dimensinya 8 kali 12. Jadi memang mungkin ada yang suka taman di sisi belakang, ada juga yang nggak suka karena kayak aduh taman di sisi belakang tuh repot setengah mati, misalnya kayak aku harus bersihin lah, terus nanti ada binatang lah atau segala macam. Nah kalau kamu suka yang simple aja, pokoknya ya udah rumah masuk aja, kalau ada bukaan itu mendingan di depan ya. Ini salah satu rekomendasi yang bisa aku berikan ke kamu. Untuk kitchen setnya juga ini udah custom full ya. Jadi kalau misalnya dari area living sama area kitchen itu dia udah dipisahin juga nih sama kayak ada sekatnya seperti ini ya, cantik banget. Jadi nggak langsung ngeplong gitu. Terus untuk dari storage-nya juga ini cukup lengkap teman-teman. Kalau di sini untuk area dispenser, di sini untuk area kulkas, dan sampai atas pun ini masih ada space. Jadi kamu nggak perlu takut naro-naro panci, naro-naro bumbu-bumbu dapur tuh nggak ada space, tenang aja ya. Belum lagi di sebelah sini. Nah ini juga full dari sebelah sini sampai sebelah sana nih. Kalau aku buka satu-satu kayaknya nggak perlu ya buat kasih teman-teman lihat aja kurang lebih materialnya seperti ini. Terus ini juga perpaduannya pakai warna granitnya yang abu-abu, sama yang di bagian sini juga abu-abu. Ada perbedaan sedikit nih, abunya warnanya lebih muda, ini agak lebih gelap. Tapi enak banget kalau kayak gini kan bersihnya jadi gampang ya, sinknya juga disiapkan. Nah ini kalau di sini buat piring-piring cantik nih kalau kamu koleksi gelas, piring ya. Terus ini juga pakai yang soft close teman-teman, nggak bakal letak. Tuh cakep ya. Di sini kamu bisa letakin bumbu-bumbu dapur mungkin ya. Oke, kalau total kamar tidur di sini justru ada 4 kamar tidur dan ukurannya besar-besar semua. Di sisi sebelah sini kita bakal lihat kamar tidurnya yang pertama. Nah, kalau di lantai 1 ini sama ya seperti yang di tembok yang tadi, semuanya udah full pakai wallpaper seperti ini. Ini lampu apa ya? Oh, ini bisa dinyalain teman-teman, tadi nggak nyala ya. Nah, biar teman-teman bisa lihat. Oke, 1 kamar tidur di bawah untuk orang tua. Nah, ini juga udah di custom. Jadi nggak perlu repot lagi, kamu udah tinggal bawa kasur aja nih, spring bed aja. Dari dipangnya udah ready seperti ini. Terus udah ada meja nakasnya, laci-lacinya. Ini juga wardrobe-nya menurut aku dikasihnya nggak pelit ya. Cukup banyak. Ntar ini karena bukan milik jadi agak norak bukanya, gimana nih. Oh, ditekan. Tuh. Jadi lumayan banyak sih teman-teman storage-nya. Masih sampai atas, cuman aku nggak nyampe aja. Nah, tuh, bisa lihat ya teman-teman ya. Dan ini juga pakai yang soft close. Ini kasur ukuran 160 bisa kan, kalau merek itu kan macam-macam ya. Kamu senang merek Flores, ada yang pakai king coil, apalagi Comforta mungkin ya. Di bagian sini buat meja rias boleh, buat TV boleh. Tapi kalau saran aku ya, kamar tuh nggak usah ada TV, biar pada nonton TV-nya ngumpul di depan aja. Nah ini waktu awal tuh dibuatnya seperti ini tuh gambarannya. Mirip ya. Jadi kalau kamu nanya tadi, kalau mau letakin meja makan di mana ya? Nah bisa di sini nih teman-teman. Kasih idenya, cuma memang gak disiapkan untuk kamu ini aja, bebas kreasiin. Tapi kalau misalnya kamu udah deh nggak mau repot, pengen juga dibikinin kayak gini, nggak apa-apa, bisa diomong ya. Terus nggak usah beli kaca lagi nih, kacanya full dari atas sampai bawah. Mau ngaca mau dandan di sebelah sini nggak masalah. AC-nya memang nggak dipasangin, tapi saluran AC-nya udah ready, jadi kamu tinggal pasang AC-nya aja ya. Oke, kita lihat di sisi sebelah sini. Kalau nggak sadar mungkin mikirnya ini kayak cuman ya sekedar hiasan aja nggak sih, kayak cuman ada backdrop seperti ini, cuman ada cermin-cermin aja supaya kelihatannya lebih besar. No, ini kalau kita buka adalah kamar mandinya, dia ukurannya besar. Biasanya kalau kamar mandi di bawah tangga itu kan ukurannya minimalis banget ya teman-teman. Nggak, di sini tuh tingginya enak, nggak bakal kepentok. Ini aku tingginya minimalis ya, cuma 155 cm, tapi masih ada space. Kalau teman-teman yang tingginya 170 juga masih bisa. Terus nanti showernya di sebelah sini bakal dipasangin. Terus ini saniternya dari American Standard, lengkap. Wastafelnya juga bukan yang kecil, bukan yang murah, ini yang tebel, yang bagus, yang besar. Klosetnya ini udah pakai American Standard yang ada tombol-tombolnya juga tuh. Ya, terus bawahnya ini pakai materialnya yang teksturnya kasar, jadi nggak takut licin. Exhaust fan-nya pun udah ready, kamu nggak perlu repot lagi dedel-dedel pasang-pasang, aduh pusing gitu ya. Nah
Tapi tenang aja, kalau untuk kamu yang ngerasa kayak, aduh aku tuh sebenarnya pengen deh punya rumah tuh bisa dikreasiin, bukan cuman langsung jadi ada interiornya kayak gitu. Nah, kalau rumah ini di lantai satunya memang udah furnish seperti ini. Di atasnya masih ada ruang untuk kamu bisa kreasiin, pilih atau desain furnish sesuai apa yang kamu mau. Oke, kita lihat ke lantai atas. Aku beberapa hari yang lalu sempat juga anterin klien melihat rumah ini dan usianya udah lumayan sih, sekitar 50-an. Satu poin yang dia sampaikan tentang rumah ini tentang tangganya. Jadi enak banget, pijakannya nggak terlalu tinggi, terus udah ada pegangannya full dari atas sampai bawah. Terus ini juga udah dikasih wallpaper di sebelah sini ya, jadi sepanjang tangga ini kiri kanannya udah dikasih wallpaper termasuk ininya. Jadi untuk orang tua nih friendly ya, untuk anak-anak yang baru Batita, kamu gak perlu khawatir. Nah, di atas ada 2 kamar tidur anak di sisi sebelah sini. Ukurannya kurang lebih sama seperti yang di bawah tadi ya. Cuman ini kan memang kosongan. Jadi di lantai satunya itu udah dikasih furnishnya. Kalau di sini kamu bisa kreasiin sesuai yang kamu mau. Standar kasur ukuran queen size sampai king size aja di sini sebenarnya masih bisa masuk ya. Terus saluran AC-nya juga udah ready dan setiap rumah ini sudah ada jendelanya. Ini besar-besar juga teman-teman, bisa dibuka-buka jendela mati ya. Oke, kita lihat dari sisi yang sebelah supaya teman-teman bisa kebayang. Oh iya, ukurannya sama ya, kurang lebih seperti ini. Nah, rumahnya ini kan lebar 8 ya. Jadi untuk kamarnya ini dibagi 2, jadi 4 meter 4 meter. Dan kalau kamu perhatiin ya, nanti kameramen bantu ya. Ini dia pakai potongan granitnya ini potongan yang besar, bukan potongan yang kecil. Terus juga pemasangannya rapih ya. Kamu bisa lihat ini tali-talinya senada nyambung semua, jadi bukan asal-asalan, jadi lebih cantik, lebih estetik. Terus ini kalau dibuka, ntar ini takut ngejeletak. Ini kalau dibuka sejuk banget teman-teman. Enak, adem hawanya ya. Nih angin aja bisa sepoi-sepoi ya. Rambutku kekibas-kibas. Ini padahal aku syuting jam 12:30 siang. Tapi masih ada angin kalau dibuka seperti ini. Saluran AC-nya juga udah ready ya, kurang lebih sama lah seperti yang di sebelah ya. Tinggal kamu nanti kreasiin aja, anak cewek anak cowok kan desainnya beda ya. Nah itu tuh maksudnya, karena kadang-kadang kalau kita udah desain, waduh tiba-tiba anaknya cewek anaknya cowok macam-macam beda-beda kan repot. Nah ini setiap pintunya udah dikasih ini apa sih namanya kalau di bahasa ituin, ya itulah ganjelannya, aku nggak tahu bahasa ilmiahnya tuh apa, ganjelan kayak gini. Jadi kalau misalnya kamu buka pintu, gagang pintunya ini nggak bakal ngerusak tembok, nggak bakal tak gitu ya, karena ada penyangganya. Terus nggak bakal langsung kan cepet rusak ya pintunya, sayang banget. Oke, kita lihat juga dari sisi kamar mandi sharingnya. Kalau di atas ini memang dia sorry aku ralat dulu bentar. Ternyata semuanya di wallpaperin guys, kecuali tembok di kamarnya yang gak di wallpaperin, cuma cat biasa aja. Oke, kalau anak-anak mau ke toilet gak perlu turun-turun. Di sini udah disiapkan, exhaust fan juga udah ready. Nanti showernya ini udah kepasang ya di sini. Nah ini biasanya untuk water heater, jadi nanti kamu udah tinggal pasang aja. Kalau penggunaan materialnya kurang lebih sama seperti yang di bawah, jadi nggak perlu aku mention apapun ya, kurang lebih sama. Dari wastafelnya juga sama, ukurannya semua nggak ada yang berbeda sih. Sosfannya ready. Oke, kalau tadi kamar anak-anak kan kurang lebih 4 meter 4 meter. Kalau master bedroom dia posisinya di belakang karena rumahnya lebar 8, jadi dapat master bedroomnya juga lebar 8 seperti ini. Terus kalau misalnya master bedroom ya, ini sih kasur ukuran super king size masih bisa masuk, ditambah kamu mau pakai sofa kecil di sebelah sini juga masih bisa, atau mau jadi area wardrobe di sebelah sini ya, meja riasnya juga masih bisa dikreasiin. Saluran AC-nya juga udah ready, dan walaupun letak master bedroomnya di sisi belakang, tapi dia tetap ada jendela di sebelah sini. Nah sebenarnya jendela yang ini bukan cuma untuk sirkulasi doang, tapi kalau aku ya dasar mama memang mikirnya bisa untuk jemur anduk tahu. Soalnya di bawahnya ini ya, dia tuh pakein granit juga, bisa dipel. Terus udah ada salurannya itu kalau ada air ciprat-ciprat kan. Terus kalau misalnya mau outdoor AC bisa letakin di sebelah sini juga, bisa dibuka tutup. Ini tinggal aku tambahin kerangkeng
Kerangkeng, iya di atas itu kerangkeng aja kan, kanopi sedikit misalnya. Untuk master bedroomnya ini udah ada kamar mandi dalam, tapi tenang aja, nanti tetap dikasih pintu ya, karena ini belum baru jadi belum dipasangin. Nah, ukuran kamar mandinya ini lebih besar daripada yang di depan. Ya, terus spesialnya ini yang membedakan dia bukan cuma pakai hand shower kayak gini, tapi udah disiapin rain showernya juga. Terus ada sedikit jarak antara area basah dan area keringnya ini ya di sebelah sini. Terus kalau misalnya exhaust fan-nya bermasalah, ada backup jendela yang bisa dibuka di sebelah sini, jadi nggak pengap, nggak bau istilahnya gitu ya. Untuk dari penggunaan saniternya sama aja, cuman memang agak berbeda. Kalau wastafel tadi kan nggak dikasih vanity kayak gini ya, terus ada area storage-nya di sini untuk stok sabun. Terus ini sebenarnya disiapin kalau misalnya kamu mau pakai cermin, terus ada lampunya LED ini bisa diletakkan di sebelah sini, cantik banget sih. Bentar, kayaknya dapet deh. Tapi nanti ini aku pastiin ya. Kalau udah diginiin sih harusnya dapet kayak cerminnya gitu. Nanti aku pastikan ya. Tapi kalau untuk detail-detail lengkapnya, spesifikasi detailnya aku bakal cantumin di kolom deskripsi. Dibaca dong kalau ditulis ya, biar bisa dapat informasinya lebih akurat lagi. Ini rumahnya lebar 8, udah nggak perlu repot lagi, furnisnya udah disiapin di lantai 1, tinggal di atas kamu kreasiin sendiri aja. Lokasinya dalam perumahan yang rapi, area Kenjeran, Babatan Pantai yang kemana-mana deket. Uner, Galaxy Mall, mau kemana? Pakuwon City, tengah kota juga deket. Harganya masih 2M lagi. Untuk informasi lebih lanjut janjian survei, teman-teman jangan suka langsung hubungi aku di nomor di bawah ini. Dan mampir juga ke sosial media aku karena upload tiap hari di sebelah sini. Aku bakal cantumin juga deskripsi lengkapnya di kolom deskripsi tentang rumah ini. Aku langsung tunggu janjian surveinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis opini kamu tentang rumah ini ya. Bye!